Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika Angkatan 2022. Dalam video ini, kami akan menjelaskan tentang konsep dasar pemodelan dimensional dalam mengelola dan menganalisis data dalam konteks data warehouse. Kami akan membahas tentang konsep dasar, jenis-jenis model, kelebihan, kekurangan, dan penerapan praktis dalam konteks data warehouse. Mari kita memulai perjalanan untuk memahami pentingnya pemodelan dimensional dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan di era digital ini. Jadi di materi pertama ini kita akan membahas mengenai star schema. Jadi di sini kita akan membahas tentang pengantaran atau definisi dari star schema itu sendiri. Jadi apa itu star schema? Star schema itu adalah sebuah pendekatan dalam pemodelan data yang digunakan di dalam data warehouse untuk mengorganisir dan merepresentasikan data dengan struktur yang terstruktur dan intuitif. Kemudian dalam star schema ini terdapat komponen-komponen dan strukturnya. Tapi itu apa saja ya? Komponen-komponen dan struktur star schema itu terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama itu tabel fakta yang berisi data kuantitatif atau metrik yang mewakili proses bisnis yang sedang diamati. Biasanya hanya ada satu tabel fakta dalam satu skema bintang. Yang kedua itu ada tabel dimensi. Tabel-tabel ini yang mengelilingi tabel fakta dan berisi informasi kualitatif yang menjelaskan dimensi-dimensi yang terlibat dalam data seperti waktu, produk, pelanggan, dan lokasi. Ternyata dalam struktur star schema ini terdapat karakteristiknya, yaitu sebagai struktur yang sederhana dan mudah dipahami, jumlah tabelnya terbatas, dengan fokus pada tabel fakta dan tabel dimensi yang seperti dijelaskan tadi. Kemudian untuk setiap dimensi itu direpresentasikan oleh satu tabel dimensi saja. Kemudian dia ini kompatibel dengan berbagai alat analisis bisnis atau business intelligence tools. Dari star schema ini pasti memiliki kelebihan. Kelebihan star schema ini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu query lebih sederhana. Di query dapat dieksekusi lebih cepat karena jumlah tabel yang sedikit dan join pan yang jelas. Yang kedua itu ada waktu loading cepat. Struktur yang sederhana memungkinkan waktu loading yang cepat, bahkan jumlah data yang besar. Kemudian terdapat referential integrity yang baik. Jadi di sini terdapat konsistensi dan keakuratan data dijaga dengan baik saat proses loading. Kemudian, dalam kelebihan star schema ini mudah dimengerti, strukturnya sederhana yang membuat mudah dipahami oleh penggunaannya. Jadi dari kelebihannya ini pasti memiliki kekurangan. Apa saja kekurangannya itu? Kekurangan star schema itu ada 2. Yang pertama itu integritas data yang kurang karena data tidak selalu dinormalisasi. Integritas data bisa menjadi masalah. Terus terjadi kurangnya fleksibel untuk analisis yang kompleks. Struktur ini terlalu sederhana yang membuatnya kurang cocok untuk dianalisis dan kompleks dan dari detailnya ini. Kemudian dari star schema ini sudah memiliki kelebihan, kekurangan, dan kita sudah menyebutkan definisinya. Dan juga kita akan memberikan contoh implementasi dan manfaatnya dalam sebuah perusahaan e-commerce yang menggunakan star schema untuk menganalisis penjualan mereka. Jadi dalam star schema ini, dalam perusahaan e-commerce ini, mereka menggunakan tabel apa saja? Mereka menggunakan tabel memungkinkan berisi informasi tentang penjualan harian seperti jumlah barang yang terjual dan pendapatan. Sementara itu, tabel dimensi bisa mencakup informasi tentang produk,
pelanggan, waktu, dan lokasi. Oh, berarti dalam star skema ini perusahaan itu dapat menganalisis tren penjualan berdasarkan berbagai dimensi dengan cepat dan efisien, serta menghasilkan wawasan yang berguna dan mengambil keputusan bisnis. Sekian dari star skema. Untuk diskusi selanjutnya akan serahkan kepada teman kami. Jadi di sini kami akan mendiskusikan materi mengenai Snowflake Schema. Jadi apa sih definisi dari Snowflake Schema nih, Pak? Snowflake Schema adalah metode pemodelan dalam data warehousing yang mengorganisir data ke dalam tabel-tabel dimensi terpisah dengan hubungan hierarkis. Berarti Snowflake Schema ini perluasan dari model bintang star schema yang telah didiskusikan oleh teman kita sebelumnya, yang dimana tabel-tabel dimensi dapat dibagi lagi menjadi subdimensi, menciptakan struktur yang menyerupai kristal salju. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi redundasi data dengan normalisasi, memisahkan data ke dalam tabel-tabel yang lebih kecil dan terpusat pada setiap atribut yang berbeda. Apa sih jenis-jenis skema Snowflake? Jadi, jenis-jenis skema Snowflake itu, yang pertama ada one-to-many, yang kedua many-to-many, yang ketiga one-to-one, yang keempat many-to-one, dan yang terakhir many-to-many-to-many. Kemudian, bagaimana sih cara menormalisasi data dalam Snowflake Schema nih, Pak? Snowflake Schema memungkinkan normalisasi data dengan membagi tabel-tabel dimensi menjadi struktur yang lebih kecil dan terpusat pada setiap atribut. Hal ini mengurangi redundasi data dan meningkatkan integrasi data. Apa sih kelebihan Snowflake Schema? Jadi, kelebihan Snowflake Schema itu sendiri, yang pertama efisiensi penyimpanan, dan yang kedua optimasi kinerja query, yang ketiga skalabilitas, keempat fleksibilitas, dan yang terakhir integritas data yang tinggi. Selain kelebihan, apa saja sih kekurangan Snowflake Schema? Kekurangan Snowflake Schema yang pertama, kompleksitas desain. Yang kedua, overhead penyimpanan. Apa sih perbandingan dengan star schema? Perbandingan dengan star schema, Snowflake Schema lebih kompleks dalam desainnya dan menawarkan normalisasi data yang lebih tinggi dibandingkan dengan star schema. Ini mengarah pada efisiensi penyimpanan yang lebih besar, tetapi juga memerlukan lebih banyak overhead dan kompleksitas dalam desain. Selain jadi dari perbandingan tersebut, adapun contoh implementasi dan manfaatnya, seperti dalam sebuah perusahaan e-commerce, Snowflake Schema dapat digunakan untuk menganalisis data penjualan dengan lebih mendalam, dengan memisahkan dimensi seperti produk, pelanggan, waktu, dan lokasi ke dalam tabel-tabel yang terpisah. Perusahaan dapat mengoptimalkan analisis penjualan mereka untuk mengidentifikasi tren dan juga pola yang lebih rumit. Ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat dan strategis. Selain itu, Snowflake Schema memungkinkan fleksibilitas dalam mengenai perubahan kebutuhan data atau dimensi bisnis, serta meningkatkan integritas data dengan menyimpan setiap nilai hanya sekali, mencegah anomali dan inkonsisten data. Jadi, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, yaitu mengenai Snowflake Schema. Baiklah, di sini kami akan mendiskusikan mengenai Snowflake Schema. Adelia, apa sih itu Snowflake Schema? Snowflake Schema merupakan sebuah pendekatan dalam pemodelan dimensional yang menggabungkan konsep dari star schema dan Snowflake Schema. Dalam model ini, beberapa tabel dimensi yang dinormalisasi dihubungkan ke dalam tabel fakta utama, dan menciptakan struktur data yang lebih fleksibel, efisien dalam menyimpan dan mengakses data. Terus terdapat konsep dan komponen-komponen struktur Snowflake Schema itu ada apa aja sih? Nah, untuk konsep dasar komponen-komponen dan struktur Snowflake Schema itu ada 4. Yang pertama, flash table. Tabel atau tabel fakta. Tabel fakta berisi fakta-fakta bisnis utama atau pengukur yang ingin dianalisis seperti jumlah penjualan atau pendapatan. Ini adalah pusat data dalam model dan biasanya terhubung ke tabel dimensi melalui kunci AC. Nah, yang kedua itu dimension table atau tabel dimensi.
Tabel dimensi itu menyimpan informasi terperinci tentang dimensi yang terkait dengan fakta-fakta dalam tabel fakta. Dimensi berupa waktu, lokasi, produk, pelanggan, dan yang lainnya. Nah, perbedaan tadi sudah dijelaskan dengan teman saya yang sebelumnya, yaitu berbeda dengan star skema yang memiliki dimensi yang tidak dinormalisasi dan snowflake skema yang memiliki dimensi yang dinormalisasi. Snowflake skema mencakupan keduanya dengan memiliki beberapa dimensi yang dinormalisasi dan terhubung ke tabel fakta utama. Yang kedua itu, star skema memiliki struktur yang lebih sederhana dengan dimensi yang tidak dinormalisasi. Sementara snowflake skema memiliki struktur yang lebih kompleks dengan dimensi yang dinormalisasi. Snowflake skema menawarkan keseimbangan antara keduanya. Terus ada kekurangan dan kelebihan dari snowflake skema itu apa aja sih? Nah, untuk kelebihan dan kekurangan snowflake skema. Nah, kelebihannya sendiri itu fleksibilitas dalam mengorganisir data dengan hierarki dimensi yang kompleks, efisiensi dalam penyimpanan, dan keseimbangan antara kemudahan pengguna star skema dan efisiensi penyimpanan snowflake skema. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu memiliki kompleksitas desain yang meningkat dibandingkan dengan star skema, serta resiko overhead penyimpanan yang mungkin terjadi karena struktur yang lebih kompleks. Dari penjelasan tersebut, kami memiliki contoh implementasi dan manfaatnya. Misalnya, dalam industri retail, sebuah perusahaan dapat menggunakan snowflake skema untuk menganalisis penjualan mereka. Tabel fakta mungkin berisi data penjualan utama seperti jumlah produk yang terjual dan pendapatan. Tabel dimensi bisa mencakup informasi tentang produk, pelanggan, waktu, dan lokasi. Nah, dengan struktur snowflake skema, perusahaan dapat menganalisis penjualan dari berbagai dimensi yang terkait dengan hierarki yang lebih kompleks, seperti juga menjaga efisiensi dalam penyimpanan data. Ini dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi tren penjualan yang lebih dalam dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat.